Nih Wapila opening. Halo guys. Halo guys. Hai. Aku yang orang cantik. Kenalan dong ya. Hari ini kita main gelap-gelapan. Ini sebenarnya nggak main keluar rumah sih, ini di depan rumah ya. Jadi emang lagi PPKM, jadi nggak boleh keluar rumah. Iya benar. Jadi ini seturu keluarga aja. Ini ada Cing Mumu namanya. Ini Wapila. Hai. Nih Hai. Ibunda tercinta. Jadi ini kita konsepnya gelap-gelapan, pengen cerita-cerita horor. Karena kan kemarin tuh Nasul live, Bu. Jadi Nasul live bilang ke orang-orang kalau sebenarnya di keluarga kita kan banyak yang istilahnya bisa ngeliat gitulah ya. Kayak misal Cimumun gitu, Ibu misal, terus Cimpah. Ya, kalau nggak ngeliat ngeraba. Kalau misal ditanya nih, kenapa sih kayak keluarga kita misalnya kebanyakan bisa gitu? Itu awal mulanya gimana? No, tanya Cing Mumun. Namun sekarang tanya jawab. Iya, kalau Cing Mumun awalnya tuh gimana, Cing? Awalnya emang dari kecil kali ya, kelas 2 SD. Waktu itu kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana itu? Nggak apa-apa. Kita tuh ke Kebun Raya Bogor. Bertiga, ibu, saya, sama bapak. Sampai di Kebun Raya Bogor, itu yang saya lihat itu semuanya itu kuburan. Dan di atas kuburan itu semua pala, darah itu di mana-mana. Dan dari situ mulai sakit sampai sekarang. Berarti terus nih dari umur segitu sampai sekarang. Iya. Kan bajunya dikelonoin sama bapaknya kan dianterin. Oh, jadi kalau pakai jalan-jalan itu syaratnya kayak gitu. Syaratnya itu harus kayak gitu. Iya, Cing Mumunnya nggak sakit Gitu. Awal mulanya kayak gitu sampai sekarang jadi bisa anak. Udah baru ini anak udah Nggak boleh dibawa-bawa. gitu, Mbak. Nggak boleh ya. Iya. Dia ini disukain sama banyak makhluk gaib. Ada di badannya yang selalu dicari sama materi. Ini anak kalau enggak 17 tahun dikawinin, kalau dia mau jahat banget. Kalau dia mau baik dia bisa nolong orang. masih kecil dikawinin. Iya, tadi kan Cing bilang kayak Nasrul ada pelapisnya gitu ya. Jadi tuh ceritanya dulu di tahun berapa ya, Bu? 2020 ya? Satu kecelakaan. Oh iya, 2020. Iya, ceritanya kerja gitu, masih demo kerja malam, nggak malam itu mah ya? Jam 9 ya? Iya, masih sore. Sore lah ya, biasanya jam 12. 10. Biasanya jam 11 12-an. Iya. Ini mah tumben sore. Kan mau pulang ya. Iya. Pulang kan itu. Di jalan udah deket sama rumah, itu di tengah jalan ada batu putih lagi kenceng mah, emang nggak kelihatan ya kenceng terus, tapi di jalan tuh kelihatan batu putih, langsung jatuh. Nah itu area jatuh sama Nasur tempat berhenti Nasur jatuh itu jauh banget, misal Kayak keseret gitu ya. keseret, cuman alhamdulillah Nasur nggak ada patah tulang apa ini serius apa gimana gitu. Kalau dari fisik luarnya mah gitu. Nggak ada batu yang masuk, Bang. Nggak ada, alhamdulillah sih. Itu karena faktor itu juga sih, kayak ada yang jaga gitu. Batu peraturannya dong begitu. Iya kan, kalau diambil aturan mah ya, kalau kita sadar mah diambil ya. Justru itu yang bikin dia celaka. Ya sudah itu mah batunya nggak ada. Hilang. jadi itu sebenarnya maksudnya bukan batu Biasa gitu ya. Oh, bukan batu biasa. Itu waktu Nasrul lihat batu itu bulat apa segitiga? Bulat, nggak ilokan gitu ya. Ngapain tuh batu di tengah jalan warna putih ya? Kayak ada yang naruhin ya. Iya, kayak ada yang Kayak ada yang naruhin gitu. Orang mah dari jauh nggak ada apa-apa, makanya biasa aja gitu. Soalnya kan ada lampu ini kan, kalau motor lampu jauh sama lampu dekat kan. Itu udah ini tuh langsung
terus juga di rumah gitu. Waktu sakit kemarin tuh emang bener-bener banyak gangguan, mimpi-mimpi buruk kayak gitu-gitu. Iya di rumah tuh waktu Ngeliat pala. ada pala di bawah kolong ranjang. Ada. Jadi tuh pala lagi, itu masih siang ya? Siang atau sore? Setengah 10. Oh, yang mana? Enggak, yang Nasul lihat pala. Oh, sore. Sore ya? Lah ada Cingumun waktu itu ya? Iya. Oh, Waktu itu teriak ya, Iya, ibu. Itu dia. dia teriak. Saya kan orangnya kepo. Saya masuk ke kamar. Hmm. Dan di kamar itu energinya emang udah kuat. Energinya udah kuat, udah amburadul energi di situ. Ya udah disuruh keluar aja semua. Orang dia lagi sakit. Bentukannya gimana sih? Ya Allah, itu kasihan gitu orang. Kenapa emang? Dia Mukanya loh. Mukanya itu hancur sebelah. Mukanya hancur sebelah. Kasihan. korban kali ya? Iya. Kasihan banget. Iya. sakit lu. Sakit lu. Mukanya sakit. Muka aku sakit. Aku jatuh. Oh, namanya Aku siapa? keseret dari motor. Nama aku Vina. Aduh. Aduh. Tina. Iya. Kenapa kok bisa jatuh? Aku ditabrak mobil. Oh, gitu. Muka aku yang cantik. Iya, masih cantik. Bohong. Bohong lu. Bohong. Kalau cantik kenapa aku dipindahin? Iya, karena kan memang Sudah beda alam. beda alam. Kamu kenapa Aku ngikut? kan suka. Aduh, Cuma enggak ada niat bahas enggak, menyogok enggak kita enggak mau ngerti. Cuma mau cerita. iya cerita-cerita aja ini mah. Maaf, Sama sekali, iya, sama sekali nggak ada mau ngeganggu. kita enggak ada niat mau ganggu, enggak ada niat mau ngusik. Ini udahan belum ya? Room tour kali, room tour. Iya, Nasul tuh dari dulu Cing penasaran tau sama yang di dapur. Kenapa? Kalau di dapur tuh kayak ngerasa diawasin banget gitu. Beda sama di ruangan-ruangan lain. Kalau saya nih, kalau kesini nih dulu, kalau kesini Dapur. main masuk aja gitu, langsung ke dapur dia pasti datang, sampai harus ngomong dulu, saya kesini nggak mau ngapa-ngapain, cuman pengen ketemu Poa, enggak ada niat apa-apa, baru boleh lagi sama dia ditinggal. Yang di dapur itu Cing. Iya, itu anak perempuan. Makanya pengen takutnya nggak ganggu ibu mungkin. Gitu. Pokoknya dia kalau saya kesini main nyelonong aja pasti dia langsung nyamperin. Itu anak perempuan, mungkin seumuran ya kira-kira berapa ya? 25-an. 23. Oh iya, segituan. Seumuran Nasul berarti ya? Enggak, dia Iya, lebih 25. dewasa dari kamu. 25. Oh, 25. 25, sekitar 25-an umurnya. Cewek. Iya, kalau itu tuh Nasul kayak berasa diawasin banget di dapur. Tapi kalau yang di ruangan kayak di kamar, di mana gitu lagi sendiri, ya udah biasa aja gitu. Kalau ibu mah kalau lagi bikin risotto pasti ada di situ di sebelah kanan ibu. Itu siapa tuh, Bu? Ya ibu nggak ini ya. Terus ibu, Tapi kayaknya dia care banget sih. iya. Mungkin anak ibu. Hah? Iya yang meninggal. Oh. Kalau ibu lagi iya. bikin itu mesti ditemenin tuh, tapi sebelah kanan. Jadi ceritanya tuh dulu Nasrul punya ini ya, Ada yang Empo Iya. itu kakak, Iya. tapi gagal ya. Iya. Iya. Tapi itu Meninggal. meninggalnya udah emang dari kandungan apa? Iya, dalam kandungan udah. Jadi punya dulu tuh harusnya sih punya empo, tapi nggak jadi ya, Iya. nggak jadi karena Tetap punya empok. tetap punya empo mah ada. Iya. Iya, cuman nggak jadi hidup kayak Nasul Iya, gitu, gitu. jadi manusia gitu. Jadi dia ibaratnya sekarang mah tetap ada gitu. Korinnya atau apa ya Cing kalau kayak gitu? Jatuhnya. Korinnya ya? Iya.
Udah ada namanya belum, Bu? Udah. Siapa namanya? Jamila. Oh, namanya itu Jamila. sekarang masih bisa disebut Neng nggak ya? Neng Jamila. Ini ibunya ya. Jangan deket-deket sama ibunya. Jadi udah tadi rawari ini jadi apa ya? Ini Iya, Cik. ini adek kamu ini. Ini adeknya dijagain. Itu juga adeknya. Ono juga adeknya. Lu bapaknya. Adeknya ada 3. Adek kamu, adek kandung. Lanjut bang. Dia si itu Po Jamila ada Cing sekarang. Tadi ada, sekarang enggak. Tadi di mana dia? Di dalam. Tapi emang dia, saya kan nggak kenal. Tapi enggak, wujudnya cakep. Cakep, putih. Soalnya nih dulu di Man tuh ada juga Cing yang bisa lihat gitu kan. Nah itu waktu pagi itu Nasrul kan emang datangnya pagi mulu kan. Iya. Nah itu dia ngeliat di belakang Nasrul tuh ada cewek katanya. Cewek seumuran, enggak seumuran sih, agak tinggi, agak dewasa lah ibaratnya mah. Itu cakep katanya, senyum mulu gitu. Itu waktu itu mood Nasrul lagi nggak bagus, Lagi bad mood. lagi bad mood. Nah tapi dia yang nemenin Nasrul, tapi muka dia katanya cakep, senyum mulu gitu. Ada yang berarti masih si kaitan ya. Berarti kalau misalnya orang yang meninggal Cing di kandungan itu tetap berkembang berarti Cing. Dewasa dia. Iya kan ibaratnya kan kalau itu kan meninggalnya waktu kecil ya. Borok. Iya. Bayi, masih Tapi kalau sampai sekarang kan wujudnya yang dilihat dewasa. dewasa. Berarti lu belum. Makhluk gaib itu bisa berupa apa aja. Dia Makanya kan bisa harus berumur dikasih apa nama, aja. makanya kan dikasih nama. Saya harus dikasih nama, binnya siapa. Iya. Oh. Tetep ya berarti harus. Fatihah Kalau ya. dia kegugurannya masih belum berwujud, itu anak laki, mau perempuan mau laki kasih nama anak laki. Oh. Itu Umpi yang ngasih nama. Dia kasih nama Jamila. Jamila. Tadi pusing banget. Udah enggak kan? Udah nggak terlalu pusing. Udah gantengan. Tadi lu pusing. Soalnya rame. Tapi nggak semua orang juga loh. Kadang ada juga yang langsung nyeplos nggak bentrok lagi energinya. Tapi ada juga orang yang nggak bisa dimasukin. iganya iga rempet. Lempet. Iya. Rapet Oh banget. iya. Kayak Nasrul kan iga jarang. Itu kalau misalnya orang iga jarang sama enggak itu kelihatan sih. Apanya iganya? Enggak maksudnya serem juga ya iganya nonjol. Sekarang kan sering begitu. Iya maksudnya kalau di mata orang yang bisa ngeliat hal gaib itu, orang yang iganya jarang sama enggak tuh kelihatan atau kecium atau apa. Ketahuan. Ciri-ciri gimana? Tatapannya sering kosong. Tatapan sering kosong. Walaupun dia lagi ngomong sama orang tapi mata dia kosong. Oh itu ini ciri-ciri yang bisa dilihat itu kayak gitu. Kalau yang dibilang orang itu kan suka ada yang nanya, setan itu apa sih gitu ya. Kalau menurut saya mah setan itu cuma 2, Apa itu? kuntilanak sama genderuwo. Itu. Iya. Yang lain kayak misalnya kuyang, ada ini, ada Enggak. itu. Kenapa itu? Kalau kuyang itu apa ya? Kayak apa sih? Kuyang itu cuman yang pala terus sama organ tubuh. Mungkin dia jin kali ya. Jin, berarti beda ya? Iya. Kok bisa dibilangnya setan doang si Kunti sama si Gendro? Iya. Kalau kenapanya nggak tahu. Kan ada yang bilang tuh kuntilanak matinya apa Beranak. beranak atau apa gitu. Sebenarnya gimana? Kalau semua orang mati beranak jadi kuntilanak banyak ya. Penuh Kasian nih, banget. Jadi sebenarnya kuntilanak itu terbuat Nggak, kalau yang meninggalnya beranak itu kan sebenarnya mati syahid. Heeh. Nggak mungkin jadi kuntilanak. Karena mati syahid di jalan Allah. dalam berjuang gitu ya. Iya, dia berjuang. Kalau menurut saya nih, kalau menurut saya pribadi, yang dikatakan Dia nasi juga langsung gini nih. yang dikatakan dia itu kuntilanak itu, dia emang meninggalnya beranak, cuman dia masih memiliki dendam, entah dendam
sama yang ngehamilin dia, apa dendam sama keluarganya, tapi dia punya dendam. Yang belum terselesaikan gitu ya di hidup dia. Ada Ya. masalah yang belum selesai. Kalau si Genderuwo itu awal mulanya gimana? Genderuwo mah nggak tahu. Genderuwo mah memang murni kali. Emang udah begitu kali ya? Tapi genderuwo ada yang perempuan loh. Iya. Nggak semua lelaki. Lebih galak perempuan. Kenapa itu? Galak yang perempuan, genderuwo perempuan. Woi, ih kaget gua. Lu. Gua kaget. Ngapain kali ngedeket-deketin? Ini gua apa kaget digibas. Tapi katanya Maaf, lupa ada Bobila di sini. kabur langsung out frame. Gagal. Fred, kabur Ken, Fred, aku Fred. Peserta tumbang 1. Waktu dulu di MOP itu sering banget kan syuting malam gitu, bukan cari-cari sih sebenarnya, emang karena kerjanya itu emang di hal-hal yang horor gitu. Nah emang kebanyakan tuh sering ibaratnya mah bukan sambet ya, kemasuk lah gitu. Nah itu mulai dari situ udah tuh kalau misalnya ke tempat-tempat yang horor atau energinya kuat tuh Langsung ya. iya Iya, langsung. langsung kena. Langsung ketempel lah. Waktu yang paling parah sih menurut Nasul ya itu waktu di Pertamina tuh, di Pertamina itu Iya. itu awalnya mah biasa aja gitu, biasa, terus tapi pas jalan ke apa namanya ada rumah-rumah komplek kayak gitu, itu badan Nasul tiba-tiba kayak ngelayang gitu. Jadi Nasul lagi diri terus Nasul spontan aja teriak, bukan teriak sih, di depan Nasul ada kru juga, Nasul bilang badan gue melayang, cet, udah gitu. Tapi mah ini kayak sadar Sadar gitu. cuman kayak misalnya kayak ketawa itu di luar kontrol gitu. Iya. Terus kayak tangan megang apa tuh kayak ya udah gitu, bukan dari Nasrulnya tapi Iya. kayak gitu. Emang kesurupan yang beneran itu gimana, dia lost control apa kita masih sadar gitu? Kayak ini hanya di bawah ya gitu ya. Itu yang melayang itu di bawah ya. Nah, yang kita rasain sih tapi beda sih rasanya waktu yang kelas 2 sama yang kemarin itu yang belakangan ini, beda banget. Kalau yang dulu yang dari Kebun Raya Bogor itu loh nggak ada kesadarannya sama sekali. Kalau sekarang ini Kalau sekarang ada sakit, dipencet juga. Oh jadi tuh kesurupan mah sebenarnya ada iniannya ya, maksudnya ada yang sadar, setengah sadar, ada yang full bener-bener dikontrol sama si makhluknya itu ya. Jadi kayak gitu rasa. Ini banyak yang nanyain juga Cing, kalau rasanya kesurupan tuh gimana sih? Coba Cing, banyak banget yang nanyain rasanya kesurupan. Ada yang katanya dari dulu kagak pernah kesurupan pengen kesurupan. Ya. Kan aneh ya? pengen ngerasain kan. Iya kayak lah. Buat kalian yang Ayah wae deh jangan kamu. ngarepin kesurupan. Nah. Jangan pernah berharap kesurupan. Kenapa? Nantinya terus-terusan. Kagak enak kesurupan Gak guys. enak guys. Soalnya ada yang bilang Bang Fahmi kesurupan lagi dong. Kagak tahu aja dia rasanya gimana. Belum dipijitin nih kan. Sakit Asli. sakit, kita sakit, kena energinya dia aja udah sakit, udah lemes. Kita harus pulihin tenaga kita sendiri tuh Iya. berhari-hari, bisa sampai 3 hari 4 hari baru pulih lagi, baru seger. Sakit, belum lagi kalau ketemu yang nggak ngerti kita dipencet, Nah iya. Pijit-pijitnya aja. pijit-pijitnya kita tambah sakit, pada lecet, Sebenarnya yang bikin sakit juga salah satunya itu ya dipencet-pencet. dipencet. Yang kagak ngerti mah. Apalagi yang Iya, mencetnya badannya laki, kan pakai langsung. tenaga Heeh. laki. Kitanya sadar baru ngerasain pada sakit. Iya sebenarnya mah dari orang-orang juga mencet-pencet. Iya. Gini-gini. Kalau saran saya, kalau ada orang kesurupan jangan dipencet. Habis Buyur Bacain RT dia ember. ayat Quran, bacain dia ayat kursi, bacain dia doa nubuat. pokoknya baca-bacaannya Cing ya. Ya, jangan dipencet kasihan. Oh
udah dia ngerasain energi di badannya, dia ngerasain lemes, tambah lagi dipincet, sakit bro. Tahu nggak lu? Nah, itu nih rasanya nggak orang-orang enak. kesurupan nih. Gini kagak enak. Nggak enak. Adanya di kaki lu dah. Emang gua di belakang gelap lu. Gua lagi adem-adem aja. Udah pemilah sini lagi Ini, Cing. dulu. Makanya Duduk. gua ngomong begitu juga lu. Kan ada. Udah dingin. Enggak kok. Ya dingin Orang- lah orang malam. Tadi dia ngeledekin dia yang kabur. Ada di kaki. Ini kayak Awas lu Pil, ada Guys, aku takut juga. Aku mau kabur. Nggak jadi. Di sini, kalau di sini nih area sini tuh jalanan, makanya banyak kedengeran suara-suara orang di jalanan. Kalau sono itu udah apa ya? Hutan. Jalanan Hutan juga, bakau. jalanan juga, cuman Banyak jarang, pohon. ya banyak pohon Banyak sama pohon. jarang dilewatin gitu. Nah, dia- Hampir ke jalan mati ya. nah di situ tuh ada Kamunya tenang bang. enggak soalnya nih ditunjuk Dia tunjuk. dia gitu. Dulu mah kalau nunjuk apa gini ya. Iya. Dipulangin. Iya, tadinya tuh dia jauh. Lama-lama deket. Sampai ke kaki Wapila. Ah. Kalau ibu cerita paling serem apa dah? Ada. Ada. Dulu sering banget kesurupan. Repot. Habis maghrib mau tidur. Toto. Kenapa tuh? Tapi dia olahraga. Epilepsi. Lagi olahraga. Keluar dia tuh megangin. jedotan. Zet zet kejut kejut. Kesetrum. Kalah kan lu pada. Kesetrum. Backingan kita mah ada aja. Enggak Tapi- itu kan dulu. Sekarang Dulu enggak. sekarang enggak ya, nggak bisa ya. Tapi Incing bisa ngelihat kayak kodam-kodam di orang-orang aja Cing? Enggak. Kayak misal di sini di ibu apa gitu. Bingung ya. Enggak mah takut. Kalau di Nasr deh tadi Incing kan sempat cerita Takutnya salah ngomong. Nasr aja yang ngomong. Iya. Ya. Jadi kalau di badan aku katanya tuh ada harimau, bukan harimau tapi anak harimau, soalnya harimau nggak gede, kucing kegedean gitu. Itu yang ngejagain, katanya sih itu yang kemarin jagain juga waktu kecelakaan, makanya nggak terlalu, alhamdulillah mah nggak terlalu parah gitu. Sebenarnya kalau secara ini mah parah gitu. Parah, Kalau wajar-wajar aja. wajar-wajar mah. mah parah, soalnya emang sebelum apa ya, sebelum Nasrul kecelakaan itu tuh ada yang kecelakaan juga kan dan meninggal. Terus juga yang di Malang, Cing. Jadi tuh tempat Nasrul kecelakaan, seminggu sebelum Nasrul kecelakaan juga ada yang meninggal di stop. Baru ngomong. baru ngomong. Stop dulu. Stop. Udah. Kenapa emang Cing? Mendekat. Sekarang menjauh. Enggak lah, ngedeket. Waktu kecelakaan di Malang, seminggu sebelum Nasrul kecelakaan ada satu keluarga itu jatuh juga di tempat Nasrul kecelakaan. Jadi bener-bener posisi Nasrul sama si keluarga itu. Berapa orang gitu meninggal satu keluarga. Kalian nyium nggak wangi? Iya. Wangi mati. Tapi kalau misalnya kayak gitu, kalau Encing bisa kayak ngelihat kejadian-kejadian gitu gak sih? Kayaknya dulu sempet juga ya, Cing ya? Dikasih Ya. firasat apa? Iya, firasat gitu. Nih, jangan hari ini jangan pergi. Ya kan suka nahan begitu kan ya. Iya. Kalau kita mau pergi kemana-mana kan, ya sering begitu dia. Kalau Ini jangan bilangin nggak? berangkat dah. Ya, Saya nanya waktu mau kecelakaan di Malang, Mm-mm. saya itu ngelihat Asrul itu main mobilan. Oh itu sebelum Nasrul ini. Iya, cuma lagi main mobilan dia. Eh, Terus
mobilnya itu nusuk kaki dia berdarah. Udah gitu aja. Oh itu sebelum masuk kecelakaan mungkin Iya. udah ngelihat itu. Heeh. Oh jadi emang udah ada itu, tapi Rasa. nggak Encing bilangin ya? Enggak ngomong ke ibu dia. Oh nggak ngomong ke siapa-siapa. Jadi gitu sebenarnya sebelum ke Malang, waktu ke Malang itu kejadian kecelakaan itu si ini Cing Mumel tuh udah ada firasat, ada penglihatan gitu. Jadi aku kayak naik mobil-mobilan, tapi tiba-tiba si mobilnya itu nusuk kaki ya, sampai berdarah. Nah itu sebenarnya yang terjadi. Itu juga yang sebenarnya yang terjadi. Kalau kayak gitu tuh Cing dikasih penglihatan yang bener-bener jelas atau gimana Cing? Jelasnya Jelas tapi nggak selalu jelas, bau darahnya, bau amisnya jelas. itu kecium beneran. Bau amis darah. Agak panas, ntar dingin, ntar panas. Ntar dingin, ntar panas. Iya, jadi kalau begini nggak enak ya sebenarnya. Hanya jangan suka nyuruh orang kesurupan, no. Nih kesurupan mulu, ini kesurupan mulu. Kagak enak rasanya. Soalnya banyak banget yang nanya. Udah kagak enak, udah malu iya. Malu iya ya, kan direkam juga ya. cerita Malu. Ya dah. Malunya nggak habis seminggu. Emang kenapa nang? Gitu nanya. Iya. Emang tadi kenapa? Muka nggak kontrol ya. Kan kalau kita tahu mah ya kita kontrol, cakep-cakepin ya. Nah, iya. Iya, jelek. Kita ke salon dulu ya, ke Iya. salon. Baru masukin kamera. Halo guys. Guys. Kalau kalian ya yang belum pernah ngerasain bagaimana rasanya itu kalau dinginnya itu kayak kita ada di dalam depot es. Dinginnya nusuk ke tulang. Terus kalau rasa panasnya itu kayak kita duduk dekat kompor yang nyalanya gede. Seperti itu panasnya. Jadi nggak enak ya. Nusuk-nusuknya tuh kayak kita ditusukin sama jarum tuh. Kalau yang pengen silakan mencoba. Tapi kayak dari dalam juga ada dah. Iya, dia ngeliat. Nikmati saja bang. Enggak. Iya. Enggak. Boleh nggak di Boleh. Bangkit. Kenapa? bulak balik itu. Main aja main. Jadi pengen ketawa terus kan. Main aja. Lu ngeliatin ke sono mulu sih. Hah? Cuma ngeliatin ke sono mulu. Akhirnya Bang Nasrul kesurupan juga. Saya ini perdana lagi nih kesurupan. Kalau misalnya enggak lah, enggak kesurupan. Jangan dipegang, jangan mau dipegang dulu. Jadi kalau misalnya salah satu nih, misalnya ibu lagi, Jangan dia aja. jadi gitu aja. Semoga nanti Terima kalau kasih. misalnya banyak yang suka, nanti kita cerita lagi ya Tonton terus ya. video-videonya. Semoga suka. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum. Lupa ditonton ya.